Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di podcastnya Bawaslu Kabupaten Semarang. Hari ini hari yang istimewa karena kita kedatangan tamu yang hitam-hitam manis. Beliau adalah Bapak Muharrom Al-Rasyid yang merupakan anggota sekaligus koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humasnya Bawaslu Kabupaten Semarang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Kak Desti. Boleh menyapa Pak para sobat selamat, Bawaslu yang sedang melihat. Selamat pagi, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Baik Pak, hari ini kita mau bahas sesuatu nih Pak, ijo-ijo yang kelihatan menarik tapi bukan uang. Apaan tuh? Ini ada sesuatu oleh-olehnya Pak Kordif, warna ijo-ijo tapi bukan uang, itu buku. Buku yang berjudul Asa dari Desa, Potret Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Jawa Tengah. Wah ini bukunya keren banget ya, sesuai dengan tagline kita hari ini. Kita mau membedah-bedah Pak, bedah-bedah bukunya, buku dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, betul ya Pak? Betul dari provinsi. Iya, menarik banget covernya, gambarnya itu ada kotak ya Pak ini, kotak suara, benar nggak Pak? Kotak suara, betul. Kotak dan suara. pohon manggis. Dan pohon manggis. Supaya kita lebih tahu uniknya buku ini, saya ingin tahu nih Pak, Pak Muharrom, sebenarnya buku ini buku tentang apa sih? Monggo Pak bisa diceritakan ke sobat Bawaslu semua. Oke, ini sebenarnya adalah buku yang berjudul Asa dari Desa. Intinya bahwa buku ini memotret tentang desa pengawasan dan desa anti politik uang yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan buku ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan dan juga ide-ide dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dalam memotret berbagai hal yang berkaitan dengan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Tapi sebelumnya Mbak Desti, ini biar kita relate ya, mungkin saya akan berbicara secara big picture-nya saja ya, atau gambaran besarnya. Kalau dalam istilah video shooting, saya pengen long shoot dulu gitu. Gambaran besarnya itu kenapa kok muncul istilah asa dari desa, kenapa enggak asa dari kota, kan gitu. Pasti ada ini pertanyaan unik banget seperti Pak, itu. kenapa tuh Pak bisa asa dari desa? Tapi kita mau disclaimer dulu ya Kak Desti ya. Maksudnya saya di sini tidak mau mendikotomi antara kota dengan desa, karena masing-masing bagian itu kan punya perannya masing-masing. Cuman dalam konteks ini kita bahas soal asa dari desa. Jadi fokusnya lebih kepada desa. Jadi secara prinsip desa itu kan salah satu hal yang cukup menarik ya, karena desa itu punya karakteristik khusus dibandingkan dengan kota. Mbak Desi tahu nggak berapa jumlah desa di Jawa Tengah? Waduh, banyak banget nih Pak. Berapa ya kira-kira? Ratusan Pak atau ribuan Pak? Ribuan, ada 8.563 desa. Oke, kita termasuk top 10 di Indonesia, termasuk salah satu provinsi yang punya jumlah desa yang besar. Banyak. Itu disusul Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, menariknya kenapa desa itu punya karakteristik khusus? Apa karakteristik khususnya? Salah satunya mereka masih memegang adat istiadat di daerahnya masing-masing. Selain itu juga punya sistem norma sosial yang berbeda dengan kota. Tentu ini punya tantangan khusus pendekatan di desa maupun kota. Dan sama ini Mbak Desi, kalau teman-teman tahu, biasanya asosiasi desa itu kan sesuatu yang terbelakang biasanya. Sering kan di tongkrongan-tongkrongan kalau kita melihat sesuatu nggak bisa, teknologi nggak bisa, wah desa nggak bisa. Iya, terbelakang kuno gitu ya Pak kalau di desa. Terbelakang, kuno, tertinggal dan seterusnya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir desa itu sudah mengalami perkembangan yang cukup besar. Karena di tahun 2010 kalau nggak salah, nanti saya cek lagi, pasca reformasi itu kan sudah ada Kementerian Desa yang khusus menangani masalah perdesaan. Tentu makin kesini desa makin berkembang. Nah, tentu hal ini nanti akan berakibat dengan banyak hal, termasuk bagaimana pengembangan demokrasi di desa dan seterusnya. Yang nanti relate-nya inilah kemudian nanti teman-teman waktu itu membuat ya tulisan berkaitan dengan perkembangan demokrasi khususnya di pengawasan di desa itu.
Seperti itu Mbak Desti. Wah, ini berarti keren banget nih Pak bukunya. Kenapa Asa dari Desa? Karena memang desa ini salah satu yang ingin ditonjolkan di buku Iya, ini, karena betul. Jawa Tengah juga jumlah desanya sampai 8.000 lebih. Iya. Nah, maka bakal ada banyak kisah-kisah menarik di dalam hal pengawasannya seperti itu kurang lebih ya Pak Muharrem ya. Lalu nih Pak, dari judulnya sendiri nih, ada tagline khusus di bawahnya, itu ada potret desa pengawasan dan desa anti politik uang nih. Nah, kalau Sobat Bawaslu pasti pengen tahu nih, apa sih sebenarnya bedanya Pak, desa pengawasan dan desa anti politik uang? Ya, tentu ada perbedaan yang mendasar antara desa pengawasan dan desa anti politik uang. Tetapi secara prinsip dua desa ini adalah salah satu core bisnisnya dari Bawaslu, yaitu melakukan pengawasan dalam konteks melibatkan masyarakat ya, karena pengawasan itu Bawaslu tidak bisa stand alone atau berdiri sendiri, tentu butuh stakeholder, butuh ekosistem yang mendukung, salah satunya adalah keterlibatan partisipasi masyarakat. Tentu partisipasi masyarakat ini juga mengharapkan adanya kontribusi dari desa ya, ataupun masyarakat secara luas. Khususnya di sini adalah bagaimana desa ikut mengembangkan, ikut berkontribusi terhadap proses pengawasan yang ada di pemilu atau kepemiluan, sehingga cita-cita ideal kita berkaitan dengan demokrasi yang jurdil, luber itu bisa terwujud. Sehingga kemudian ide ini sebenarnya datang sudah beberapa tahun yang lalu, di tahun 2018. Waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan Lampung yang awalnya, dan ini berkembang kemudian menggelinding, dan hampir semua daerah itu sekarang sudah membuat semacam desa pengawasan dan desa anti politik uang. Dan ini juga termaktub di Perbawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang partisipasi masyarakat dengan menyelenggarakan yang namanya kampung pengawasan itu. Dan perbedaan yang cukup mendasar, desa pengawasan itu kita pilih memang dengan melihat karakteristik desa itu punya track record atau komitmen dalam proses pengawasan terhadap pemilu, sehingga tidak semua desa yang menjadi pilot project di tiap-tiap kabupaten kota, mereka dipilih yang benar-benar mulai dari perangkatnya, kepala desanya punya komitmen lah untuk melakukan proses pengawasan ketika proses pemilu. Bedanya dengan desa anti politik uang itu lebih spesifik. Kalau desa anti politik uang itu lebih pada skala isu, lebih fokus pada persoalan merebaknya politik uang atau money politik ya, sehingga ya kita punya 7 desa pengawasan dan 21 desa anti politik uang se-Kabupaten Semarang. Mungkin kira-kira seperti itu. Oh gitu, jadi kurang lebih ada 28 ya Pak, desa pengawasan dan desa anti politik uang yang sudah terbentuk di Kabupaten Semarang sendiri. Lah itu kurang lebih desa mana aja nih Pak yang sudah menjadi bagian dari desa pengawasan dan desa APU? Saya mungkin mencontohkan di desa pengawasan ada 7, ada di Munding, Lerep, kemudian di Kalongan, ada di Kemitri, Kalisidi, Mluweh, dan Manggian. Yang lain banyak, nanti teman-teman bisa dapatkan bukunya saja di link deskripsi di video kita, itu nanti itu seperti itu. Oke, berarti selama berapa lama nih Pak kalau di Jawa Tengah sendiri mungkin pembentukan desa anti politik uang dan desa pengawasan itu sudah berjalan? Itu berjalan mulai tahun 2018 dan sekarang sudah berkembang pesat ya, dan itu ide dasarnya sudah diikuti oleh provinsi-provinsi lain, sehingga saya pikir cukup menarik partisipasi masyarakat ini dikembangkan dengan pembentukan desa-desa ini, karena nanti fokus kita menjadi lebih terfokus karena kita sudah punya mitra itu loh di kalangan bawah. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bawaslu dalam melakukan pengawasan itu sangat tidak mungkin sendiri karena cakupan wilayah yang cukup luas, kemudian sumber daya manusia kita yang cukup terbatas. Artinya kemudian kita butuh peran aktif dan mitra yang nanti kita kita kelola, kita bareng-bareng untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik di pemilu-pemilu yang akan datang. Selain itu juga kita juga punya kader pengawas partisipatif, sehingga itu juga salah satu faktor yang mendukung ekosistem pengawasan ini berjalan menjadi lebih maksimal. Kira-kira itu Mbak.
Jadi gitu Sobat Bawaslu ya, kurang lebih kenapa sih latar belakang buku ini dibentuk dan kurang lebih isinya nanti akan mengarah kemana, seperti itu ya Pak. Lah kita bahas lagi nih Pak, isi dari buku Asa dari Desa. Buku Asa dari Desa ini sebenarnya isinya nanti selain berkaitan tadi ya Pak dengan desa pengawasan dan desa anti politik uang, itu siapa saja yang menyusun, isinya seputar apa? Boleh diceritakan Pak ke Sobat Bawaslu? Nah, buku ini disusun oleh semua Kodim ya di 35 kabupaten kota. Mereka menulis tentang spesifik desa pengawasan dan desa anti politik uang. Tentu dengan dinamika yang berbeda, angle yang berbeda, perspektif yang berbeda-beda. Tapi secara prinsip masing-masing Kodim itu mengulas soal bagaimana pembentukan desa pengawasan, kemudian faktor-faktor yang menghambat, dan bagaimana perjalanan pembentukan itu, dan bagaimana efek dari desa pengawasan itu terhadap proses pengawasan, dan apakah ada relasinya dengan proses pelaporan penanganan pelanggaran. Karena salah satu prinsip demokrasi kita yang cukup menarik dengan keterlibatan masyarakat itu adalah dengan meningkat atau tidaknya pelaporan dari masyarakat kaitannya dengan dugaan pelanggaran itu. Karena ini penting, karena keterlibatan aktif masyarakat itu bisa dilihat dari aktifnya mereka dengan melaporkan dugaan pelanggaran ketika terjadi di lapangan. Nah, selama ini kan kita masih sering itu teman-teman di daerah yang tidak pengawas lah ya, masyarakat secara umum itu cenderung takut misal melaporkan dugaan pelanggaran karena soal keamanan atau tidak memahami mekanisme hukumnya, bagaimana cara pendaftarannya dan lain sebagainya. Nah, salah satu tujuan dari desa pengawasan ini agar masyarakat bisa tersosialisasi berkaitan dengan regulasi, cara, mekanisme dan seterusnya. Itu diulas oleh beberapa tulisan dari beberapa Kodim ya, mulai dari 35 kabupaten kota, dan angelnya beda-beda dan ada yang menarik yang bisa dibaca oleh sahabat-sahabat Bawaslu nanti. Nanti kita akan kasih PDF-nya Mbak nanti. Oh kita gitu, punya berarti free, nanti ya. kita bisa bagikan sahabat Bawaslu itu secara free gitu Pak, dalam bentuk e-book seperti itu ya. E-book, Nanti betul. teman-teman sahabat Bawaslu di rumah bisa akses bukunya Asa dari Desa, karena buku ini bagus banget. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muharram, kalau di dalamnya itu memuat berbagai cerita, berbagai sudut pandang perspektif gitu ya Pak, dari Kodim ya Pak, dari penulis-penulisnya yang merupakan Kodim P2H atau pencegahan Parmas dan Humas dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, seperti itu ya Pak. Ini juga bisa referensi untuk teman-teman mahasiswa juga. Wah. Ketika membuat skripsi bisa yang berkaitan dengan pengawasan atau pemilu juga bisa jadi referensi. Karena cukup bagus di dalamnya isinya. Itu Mbak. Tuh teman-teman, jadi ketika teman-teman sekarang sedang mungkin melakukan penelitian, apapun itu penelitiannya yang mengarah ke pengawasan pemilu seperti itu Pak, atau pengawasan untuk anti money politik uang, itu judul-judul yang menarik nih yang bisa teman-teman ambil untuk bahan tulisan kalian. Kalian bisa nih baca-baca buku Asa dari Desa, karena banyak sekali hal-hal positif yang bisa diserap di sini. Mungkin juga memunculkan inspirasi berbentuk penelitian seperti itu ya Pak Muharram ya. Di sini juga kalau saya lihat epilognya ditulis oleh Bu Loli ya Pak. Ya, Bu Loli sendiri kan apresiatif terhadap ide dari teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bahkan beliau menulis itu di epilognya dan mengulas bagaimana peran strategis dari desa kaitannya dengan pengawasan. Dan kemarin Bu Kodim juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena barangkali mungkin Jawa Tengah termasuk menjadi salah satu pionir lah dalam membuat buku yang berkaitan dengan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Itu Mbak. Wah, itu berarti itu makin menambah kerennya buku Asa dari Desa, karena Bu Loli sendiri, beliau merupakan anggota Bawaslu Republik Indonesia, memberikan banyak support ya Pak atas terbitnya buku ini, di mana buku ini menjadi salah satu pionir dari tulisan Bapak Ibu Kodim di Jawa Tengah tentang pentingnya peran desa pengawasan dan desa anti money politik uang di Jawa Tengah. Dan ceritanya tuh bagus-bagus ya Pak, ternyata saya melihat salah satu cerita yang terbagus ini. Jadi Pak Muharram ini beliau juga merupakan kontributor dalam menulis cerita di dalam buku Asa dari Desa. Judulnya sangat menarik, tentang
Tilik Dusun Inspirasi Desa Apu di Semarang. Iya. Saya penasaran tuh Pak, kenapa judulnya Tilik Dusun, tidak tilik-tilik yang lain? Mungkin sobat Bawaslu di rumah juga ingin tahu kenapa itu Pak. Mbak Desi sebelumnya dulu lahir di desa atau kota? Kota Pak, saya kota Pak. Lihat jelas ya perbedaannya ya antara muka desa dengan muka kota. Waduh, mohon maaf Pak, Ya. nggak gitu juga Pak. Nah, ini Mbak, kalau di desa itu selalu tadi yang saya sebutkan, salah satu karakteristiknya mereka itu memegang teguh adat istiadat ya. Mereka merawat tradisi dari nenek moyang, leluhur dan lain sebagainya. Ada banyak tradisi semacam misal merti dusun dan seterusnya. Salah satu di antaranya ada yang namanya tilik dusun. Tilik dusun itu sebenarnya salah satu tradisi ya yang ada di desa, yaitu perangkat desa, entah lurah dan seterusnya itu berkunjung ke salah satu dusun. Mereka berkunjung itu menyerap aspirasi, kira-kira apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Nah biasanya itu rutin 1 bulan sekali, tergantung daerahnya masing-masing. Nah sebenarnya inspirasi tulisan saya itu berangkat dari situ. Nah soal demokrasi, soal pengawasan itu kan banyak sebagian masyarakat yang kita datangi itu mengeluhkan kok sekarang ini banyak terlibat praktek money politik, itu bagaimana gitu. Dan ini kan efeknya tidak bagus untuk demokrasi kita dan seterusnya. Terus juga ada yang menyampaikan gagasan, ide, kita mau dilibatkan toh Pak dalam proses pengawasan, bagaimana cara kita. Makanya kemudian muncul ide yang waktu itu kemudian dari Bawaslu, kita bikin yang namanya satu program yang melibatkan pengawasan dari masyarakat. Nah, bentuknya apa ya? Waktu itu adalah desa pengawasan dan desa anti politik uang. Sehingga waktu itu kita berkoordinasi, tentu kita memilah mana desa yang perlu kita jadikan sebagai salah satu pilot project dengan berbagai pertimbangan ya, mulai dari desa itu waktu itu sangat jarang atau tidak terlibat dari money politik dan seterusnya sebagai salah satu percontohan lah yang nanti bisa kita harapkan bisa bergulir, bahkan nanti dari 2035 atau 28 desa itu bisa ikut juga menyusul dari daerah-daerah lain atau desa-desa lain untuk mencanangkan yang namanya desa pengawasan. Karena begini Mbak, kalau desa pengawasan ini formatnya bisa berlaku secara nasional, saya yakin kerja-kerja pengawasan kita besok lebih enak karena ada dukungan backup dari masyarakat seperti itu. Karena nggak mungkin yang namanya pengawasan itu berdiri sendiri seperti yang saya bilang, butuh ekstra kerja keras bagaimana kemudian pemilu demokrasi kita itu menjadi lebih bagus. Begitu. Iya, kenapa terus fokusnya nih Pak, fokusnya di judul tadi ya Pak, kenapa di dusunnya nih Pak? Dusun kan juga bagian dari desanya itu ya. Kenapa concern untuk tulisan Bapak itu fokusnya mau ke dusunnya nih, tilik dusunnya nih? Ada apa sebenarnya di dusun? Apakah harus kita lebih kuatkan pengawasannya atau seperti apa itu Pak Muharrem? Kalau di desa itu kan bagian yang paling kecil itu kan dusun ya. Kemudian di dusun itu ada RT RW dan seterusnya. Nah dusun itu kan sebagai salah satu puncak yang paling bawah, yang kalau kita sudah bisa melakukan kerjasama dengan dusun itu, kita otomatis nanti proses pengembangan pengawasan kita itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah dusun itu salah satu ciri khasnya mereka itu punya ini sistem kekerabatan, sistem kekeluargaan dan saling terhubung dan saling memegang kuat. Kalau saja kita bisa mempengaruhi salah satu tokoh di dusun itu untuk mencanangkan gerakan anti money politik misal itu, saya yakin itu bisa bermuara dan ide-ide itu bisa tersebar secara luas ke masyarakat. Makanya kita kemarin pilih beberapa desa ataupun dusun yang secara manpower atau kepala desa atau kepala dusunnya itu punya pengaruh yang signifikan, bisa mempengaruhi. Karena begini, seperti yang saya bilang tadi, desa itu kan cenderung tertinggal, kemudian secara pendidikan mungkin dibandingkan kota kan jauh tertinggal, tapi mungkin sekarang sudah bergerak mulai maju ya. Nah bayangkan kemudian masyarakat desa yang secara pengetahuan politik yang kurang, kemudian akses politik yang kurang, mereka dipengaruhi, bahkan kemudian dimobilisir untuk hal-hal yang tidak atau hal-hal yang melanggar ketentuan perundangan berkaitan dengan pemilu, itu kan berbahaya sekali.
Makanya kemudian dusun atau desa itu menjadi salah satu concern yang harus kita terus galakkan, terus kita semai, sehingga nanti bibit-bibitnya akan kita tuai nanti di 10 tahun, 5 tahun yang akan mendatang. Karena ini sifatnya kan tidak seperti pembangunan. Pembangunan itu bisa terlihat dalam jangka waktu dan kelihatan. Misal kita membangun jembatan itu dalam jangka waktu 5 tahun terlihat fisiknya. Tapi pembangunan kesadaran tentang pengawasan ini sesuatu yang abstrak, yang itu butuh waktu yang cukup lama dan jangka waktunya tidak hanya sebentar dan tidak bisa 1-2 hari, sehingga butuh effort yang sangat lebih. Saya yakin dengan makin majunya desa, kemudian banyak sarjana di desa-desa, kemudian pengaruh pengetahuan mereka yang sarjana-sarjana itu nanti bisa membangun satu ekosistem yang bagus berkaitan dengan pengawasan di lapangan bisu. Wah, ini cukup menarik ya Pak. Jadi pada dasarnya bahwa konsepnya itu kita membangun sesuatu yang abstrak dengan harapan bahwa nanti dalam berjalannya waktu jangka panjang nanti akan terbentuk ekosistem pengawasan yang baik, terutama di desa pengawasan dan desa anti money politik uang yang nantinya kita rancang seperti itu ya Pak. Lah, kalau seperti itu Pak, bagi Sobat Bawaslu mungkin penasaran, kalau desanya nih Pak ingin dijadikan desa pengawasan atau desa anti money politik uang, itu harus memiliki kriteria seperti apa saja seperti itu? Ya, yang paling mendasar dan paling urgent itu soal komitmen. Komitmen dari kepala desa dan perangkat, dan juga dukungan dari masyarakat setempat. Komitmen untuk melakukan proses bagaimana menjaga demokrasi ini menjadi lebih bagus. Sedikit cerita begini, KPU itu kan selalu menyampaikan untuk peran aktif dari pemilih ya, untuk datang ke TPS kan, seperti yang digaung-gaungkan kan seperti itu. Tapi dalam konteks Bawaslu kan berbeda lagi, tidak hanya datang ke TPS, tidak cuma itu saja, tapi perspektif Bawaslu itu juga ikut menjaga, mengawal dan memantau proses pemilu itu berjalan menjadi lebih jujur dan adil ya. Maksudnya apa? Tidak hanya datang ke TPS, tapi ketika menemukan pelanggaran, misal di lapangan, entah itu di kampanye, entah itu di pemungutan suara, mereka menyampaikan laporan ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Harus sampai ke situ. Nah, perspektif bahwa peran aktif dari pemilih itu ya, atau masyarakat, tidak hanya sekedar datang TPS nyoblos, tapi lebih dari itu, sehingga nanti teman-teman di desa yang ingin terlibat langsung bisa berkomunikasi dengan Bawaslu. Meskipun sebenarnya program ini kan lebih banyak non budgeter. Nah, salah satu kendalanya di situ. Artinya non budgeter itu memang tidak ada anggaran khusus, sehingga mungkin secara kerja tidak semaksimal ketika kita punya anggaran. Tapi kita optimis, meskipun tanpa anggaran kita bisa mencari celah, mencari beberapa masukan dan lain sebagainya, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Toh apalagi jejaringan yang kita punya itu rata-rata kan orang-orang yang berpengaruh di desa atau dusunnya masing-masing, termasuk aktivis dan seterusnya, sehingga tanpa non budgeter pun bisa terlaksana. Nah, nanti desa pengawasan ini juga akan memberikan sosialisasi, kemudian pengetahuan tentang pengawasan, tentang bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran dan seterusnya, sehingga ke depan saya yakin 10 tahun, 5 tahun yang akan datang, pemilu kita akan menjadi lebih, atau demokrasi kita akan menjadi lebih matang. Ya, meskipun program ini kan baru beberapa tahun terakhir, tentu belum menemukan format ideal. Saya yakin format idealnya sedang dicari-cari, tetapi sebagai ide dasar saya pikir ini perlu disemai dan terus dipupuk, sehingga nanti akan berkembang menjadi yang lebih besar seperti itu, Mbak. Oh, menarik sekali ya Pak. Lah, kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, berarti desa yang ingin nih menjadi desa pengawasan, desa anti politik uang, itu mereka harus punya kriteria yang tadi Pak Muharrem sampaikan, dan mungkin dari Bawaslu sendiri ya Pak, kita bisa menyaring desa mana yang kemudian nanti kita ajak bermitra. Lalu untuk desanya sendiri nih Pak, apa sih manfaat kalau mereka menjadi desa pengawasan dan desa anti money politik uang nih Pak? Manfaat buat mereka apa nih Pak? Nah, ini agak panjang karena manfaat yang kita peroleh itu kan cenderung abstrak, tidak seperti konkret seperti pembangunan yang bisa kita lihat. Karena begini,
karikaturnya begini, semakin demokrasi kita dewasa, semakin demokrasi kita matang, kecenderungan untuk melakukan praktek-praktek yang ilegal seperti money politik itu akan semakin mengikis itu. Karena begini, ada relasinya ketika praktek-praktek money politik itu marak terjadi, itu kecenderungan dengan nanti anggota dewan ataupun pemerintahan itu melakukan hal-hal untuk membalikan modal. Karena yang namanya proses pemilu, baik itu legislatif ataupun eksekutif, kan membutuhkan dana yang sangat besar. Tentu kadang-kadang itu tidak sebanding dengan pengeluaran dengan pemasukan, sehingga maka jalan yang paling pintas ya dilakukan dengan seperti yang berita-berita yang kita ketahui itu adalah menilip uang rakyat atau melakukan korupsi. Makanya akan beda ketika masyarakat sudah matang melihat, memilih atau mengikuti proses pemilu tanpa ada feedback dengan uang segala macam. Nanti kan proses ini akan berjalan cukup merata ya. Kalau merata ini nanti demokrasi kita menjadi akan lebih sehat. Artinya nanti proses pembangunan dan lain sebagainya dari pos-pos anggaran yang harusnya dikorupsikan menjadi tidak korupsi, karena para konsultan itu dalam melakukan proses pemilu mereka modalnya jadi nol itu ya. Sehingga pos-pos anggaran itu bisa dilakukan untuk pembangunan di tengah masyarakat. Selain itu kedewasaan politik atau kedewasaan dalam berpemilu itu ya, itu akan berakibat pada bagaimana masyarakat itu menilai proses pemilihan tidak hanya dalam segi aku mendapat apa ya, saya mendapat duit atau tidak, tapi memang lihat visi misi dari para calon-calon itu yang benar-benar itu berpengaruh tidak untuk rakyatnya, berpengaruh tidak terhadap pembangunan masyarakatnya, atau itu berkembang nggak untuk desa kotanya. Sehingga saya yakin optimis kalau sudah pada level itu nanti demokrasi kita menjadi lebih sehat dan matang. Wah, penjelasan yang cukup panjang, tapi saya yakin nih Pak Sobat Bawaslu di rumah itu pasti bisa mengambil point of view dari bagaimana Pak Muharrem tadi sudah menjelaskan, dan dari mana sudut pandang buku ini juga kemudian menjadi semakin menarik untuk bisa diolah-olah, dibaca-baca lagi. Nah, ini saya ada satu petikan tulisan di Pak Muharrem ya, salah satu kata nih dalam tulisan Pak Muharrem, bahwa politik uang itu seperti makhluk halus, seperti itu. Itu apa sih Pak? Kok jadi horor, ada horor-horornya gitu Pak? Politik uang seperti makhluk halus, yang dimaksud itu seperti apa? Ya, makhluk halus itu kan ini ya Mbak, nggak terlihat ya, tapi kadang-kadang kita tahu keberadaannya. Pernah lihat kuntilanak nggak? Aduh, jangan deh Pak, saya pernah. belum. Saya pernah. Tapi biasanya kalau kita memasuki ruang kosong, ruang yang nggak pernah dihuni bertahun-tahun, atau di daerah-daerah yang angker, itu biasanya secara refleks ya, secara psikologi atau apapun itu kita merasakan ada aura yang berbeda. Nah, politik uang itu seperti itu. Kita itu sering mendengar ada proses transaksi ataupun proses penyerbuan uang, bahkan sering ada yang namanya serangan fajar itu ya. Bahkan sekarang berkembang lagi, tidak cuma serangan fajar tapi sudah serangan duha. Waduh, serangan duha. Duha itu kan gini, duha itu ketika detik-detik akhir atau last menjelang dia mencoblos, karena pengawas kan waktu itu sedang bertugas masing-masing, sehingga mereka dengan mudah melakukan kegiatan itu. Tetapi yang menjadi kesulitan adalah kita sering susah untuk mendeteksi cara main mereka, karena para tim-tim ini ya yang tidak sesuai dengan ketentuan ini sudah paham cara dan kerja dari pengawas itu. Mereka tahu, bahkan hal yang paling detail, mereka itu tahu pengawas ini mulai berangkat jam berapa, lewat jalan apa, dan dia menggunakan kendaraan apa. Mereka sudah memantau semuanya itu sampai detail itu, sehingga mereka bisa tahu celah itu. Nah, inilah pentingnya kenapa kemudian harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat, karena pengawas ini kan terbatas. Kadang-kadang satu pengawas itu harus PKD itu mengawasi satu desa yang cakupannya sangat luas, sehingga butuh yang namanya kontribusi dari masyarakat. Kalau misal kesadaran itu sudah mulai berangkat ya, dari masyarakat tahu
oh ini pelanggaran kemudian dilakukan, kita menjadi enak, sehingga praktek-praktek money politik itu pelan ataupun lama ini akan mulai menurun trennya. Dan kesadaran ini perlu terus disampaikan, diulang-ulang, disosialisasikan, sebarluaskan, karena kerja ini kerja yang cukup panjang dan melelahkan, tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 tahun, karena ini prosesnya panjang, dan ini juga bisa dimulai menurut saya juga perlu dilembagakan atau dimulai di lingkungan yang paling kecil, di dusun, keluarga, bahkan di sekolah. Kalau perlu pun di sekolah itu perlu ada kurikulum khusus yang berkaitan dengan money politik atau isu-isu yang berkaitan dengan pengawasan, sehingga ini bisa jadi satu ide gagasan yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Wah, cukup menarik nih. Kemudian saya baca juga nih Pak di tulisan Pak Muharrem terkait Tilik Dusun tadi, itu kan dia cukup spesifik membahas tentang desa anti money politik uang ya Pak. Tadi Pak Muharrem juga sedikit menjelaskan tentang adanya serangan fajar, serangan duha gitu. Apakah masyarakat di desa itu memang harus kita lebih fokuskan Pak daripada masyarakat di kota? Kenapa sih Pak harus fokusnya ke masyarakat desa daripada yang lain seperti itu? Karena begini Mbak, masyarakat desa itu punya kecenderungan mudah diorganisir dibandingkan dengan masyarakat kota. Karena ini wajar, karena background dari karakteristik kota ataupun desa itu punya perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun mulai sekarang itu sudah mulai menyusul ya desa. Kalau masyarakat kota itu punya kecenderungan secara tingkat pendidikan, melek politik, akses dan seterusnya itu mereka gampang, sehingga mereka bisa mengolah, memilah dan lain sebagainya dengan berbagai pemahaman, pengetahuan yang mereka dapat itu dengan akses yang begitu mudah. Sedangkan di desa itu cukup susah, mulai dari macam-macam, segala macam, termasuk karakteristik desa yang ada satu karakteristik masyarakat desa itu nggak enakan itu. Ada ya? Iya pasti ya. Sungkan-sungkan nggak enak, malu-malu gimana gitu Pak. Dan masyarakat desa itu kan cenderungnya itu kan ini, mereka homogen ya. Homogen itu sejenis itu loh, mulai misal dari tingkat pekerjaannya biasanya merata aja. Sedangkan di perkotaan itu kan cenderung heterogen, berbeda-beda, sehingga secara spesifik mereka mudah untuk dimobilisir lah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan untuk kepentingan tertentu, termasuk mereka pemahaman, pengetahuan dengan politik kan masih sangat kurang gitu ya. Jadi sangat mudah sekali mereka terprovokasi dengan banyak hal itu. Seperti itu Mbak. Ya, tadi seperti yang Pak Muharrem jelaskan ya, bahwa masyarakat desa itu mudah digiring segalanya gitu Pak. Nah, mungkin Sobat Bawaslu juga pengen tahu Pak, kalau kondisinya di Kabupaten Semarang sendiri untuk pembentukan desa anti money politik uang itu sudah sampai sejauh apa sih Pak? Dan mungkin impactnya ke mereka yang sudah tergabung dalam desa anti money politik uang itu seperti apa nih? Tadi kan Pak Muharrem juga menuliskan itu di tulisan Bapak. Nah, salah satu impact yang mungkin mulai terasa sekarang itu adalah di pemilihan tahun 2024 kita hampir tidak ada yang namanya laporan dugaan pelanggaran. Ini maknanya macam-macam, tapi bagi kami itu salah satu bentuk keberhasilan dari Bawaslu dalam melakukan pencegahan itu, sehingga kita dari awal melakukan tindakan preventif agar hal-hal terkait isu misal money politik itu tidak menyebar gitu. Kita intens melakukan pendekatan termasuk dengan desa pengawasan, termasuk dengan pengawas terjun langsung ke masyarakat lewat aktivitas-aktivitas masyarakat. Intinya kita mencegah sejak awal untuk agar masyarakat tidak terprovokasi atau melakukan tindakan-tindakan ilegal yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan. Sehingga kami berkeyakinan bahwa pada proses ini desa Apu, Dapu, dan desa pengawasan itu punya implikasi yang cukup signifikan, sehingga daerah-daerah yang kita jadikan desa pengawasan, desa anti politik uang, praktis sepanjang pemilihan kemarin tidak ada bentuk ataupun laporan dugaan pelanggaran. Ini salah satu yang perlu kita apresiasi itu.
Jadi salah satu point of view-nya di sini kita bisa lihat bahwa bentukannya Kabupaten Semarang untuk desa anti money politik uang dan desa pengawasan, mereka benar-benar berkomitmen seperti itu Pak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kemarin, bahwa tidak ada indikasi pelanggaran seperti itu ya Pak, utamanya yang condong ke anti money politik uang seperti itu. Nah, ini cukup menarik nih, berarti Kabupaten Semarang sukses melakukan pencegahannya, Bawaslu bersama masyarakat tentunya seperti itu. Oke, kita concern nih Pak, dari semua yang tadi kita sudah ceritakan bersama, saya mau fokus nih, menariknya buku ini sekali lagi Pak. Kenapa sih buku ini wajib untuk dibaca sama Sobat Bawaslu Pak? Nah, satu, buku ini punya referensi yang cukup kaya, hasilnya cukup luas, karena dari masing-masing Kordif memotret ya soal isu-isu macam-macam ya kaitannya dengan pengawasan, dan dari perspektif yang berbeda-beda. Dan tentu ini mungkin menjadi salah satu inspirasi lah bagi desa ataupun daerah lain dalam upaya melanggengkan yang namanya demokrasi yang matang itu. Bagaimana kemudian proses pengawasannya, apa kendala-kendala di lapangan, dan bagaimana cara mensiasati ketika terjadi persoalan di lapangan berkaitan dengan banyak hal. Ini mengulas banyak hal, dan saya pikir ini patut jadi referensi bagi teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun, dan sumber bacaan yang bisa didapat oleh teman-teman untuk memperkaya hasanah keilmuan terutama di bidang pengawasan. Dan teman-teman bisa dapatkan ini di perpusda tiap ini kabupaten kota di Jawa Tengah, dan sudah ada. Silakan ke sana dan cari petugas untuk meminjam asa dari desa. Saya yakin teman-teman nanti akan tertarik untuk membaca buku ini karena gayanya yang cukup enak, ada yang gaya bahasanya film, jadi seperti cerita, sehingga tidak bosan lah untuk membaca buku ini. Wah, itu beberapa hal menarik dari buku Asa dari Desa ya Pak. Kalau tadi saya ulas lagi beberapa hal menariknya, itu buku ini punya banyak sudut pandang menarik tentang bagaimana desa pengawasan dan desa anti money politik uang itu dibentuk. Selain itu, gaya bahasa cerita-ceritanya itu menarik. Jadi buat Sobat Bawaslu jangan dikira karena ini produksi dari lembaga, bahasanya nanti akan terkesan formal dan tidak bisa dibaca oleh berbagai kalangan ya Pak. Karena bahasanya cukup ringan, bisa mudah dimengerti. Selain itu juga bisa didapat di perpusda tiap kabupaten kota di Jawa Tengah. Buku ini sudah tersedia, jadi buat Sobat Bawaslu yang ingin kepo-kepo baca lebih dalam tentang isinya apa, itu bisa ke perpusda. Selain tadi kita juga menyampaikan di awal ya Pak, bahwa bisa diakses secara e-book ya, nanti di website ya di link deskripsi YouTube nanti Oke, nanti di link deskripsi YouTube bisa, nanti di website Bawaslu Kabupaten Semarang juga bisa kami sempatkan. Jadi Sobat Bawaslu dimanapun berada bisa tuh akses buku Asa dari Desa. Ini dibuat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah oleh seluruh Kordif pencegahan Parmas dan Humas ya Pak, satu provinsi. Saya melihat ada banyak tulisan menarik Pak, jumlahnya ada berapa ya Pak bukunya? Jadi Sobat Bawaslu bisa baca banyak sudut pandang. Berapa nih Pak di dalam bukunya? Tulisannya? Iya, ada tulisannya. Tulisannya ada 30 tujuan gitu. Itu gabungan dari Koordif provinsi sama dari dari Bawaslu RI dan 35 kabupaten kota yang menulis masing-masing Koordif satu gitu. Dan mohon maaf mungkin untuk cetakan hardware-nya mungkin sangat terbatas. Jadi mungkin kita hanya bisa ngasih PDF-nya saja Mbak. Ya. Sekarang kan zaman digital ya Pak, pasti Sobat Bawaslu juga senang nih bisa akses secara e-book, karena memang jumlah cetakan pertama ini ya Pak, siapa tahu nanti semakin antusiasnya Sobat Bawaslu kita bisa cetak lebih banyak lagi ke depannya, karena buku ini tadi bermanfaat sekali buat teman-teman, memberikan insight positif, masukan positif, juga bisa sebagai dasar penelitian, karena ditulis oleh 37 ya, ada 37 karya dari Koordif provinsi dan juga kabupaten kota se-Jawa Tengah, yang pasti ada banyak sudut pandang, banyak cerita yang bisa diambil hikmahnya, diambil pengetahuannya, karena tidak hanya di Kabupaten Semarang saja ya Pak, desa pengawasan dan desa APU itu ada di Jawa Tengah dan se-Indonesia itu kita sudah ada pencetusan gitu ya Pak untuk adanya desa pengawasan dan desa APU seperti itu. Nah, ini untuk closing statementnya nih Pak, apa nih himbauan yang bisa Pak Muharram share kepada Sobat Bawaslu dimanapun berada,
tentang pemilu atau pengawasan atau pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Semarang sendiri. Silakan Pak. Ya, begini, mungkin ini closing statement ya. Soal pemilu itu adalah salah satu tugas yang harus diemban oleh banyak aspek ya. Kalau dalam pembagian kepemiluan itu kan ada pembagian peran, di mana KPU itu bertindak sebagai regulator, administrator, dan teknis, sedangkan teman-teman dari Bawaslu lebih kepada pengawasan, dan ada juga DKPP sebagai Dewan Etik ya. Nah, proses pemilu itu bisa berjalan bagus, benar itu ketika nanti proses pengawasannya juga berjalan dengan maksimal. Nah, proses pengawasan yang maksimal itu bisa dilakukan juga salah satu prinsipnya adalah peran aktif dan keterlibatan dari stakeholder, terutama dari masyarakat secara luas, karena nggak mungkin kita bisa berjalan sendirian. Untuk itu marilah kita menjaga kualitas demokrasi ini untuk menjadi lebih matang, lebih sempurna, lebih bagus dengan bagaimana kita bisa mengembangkan pengawasan secara meluas. Teman-teman dari masyarakat itu bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan politik uang segala macam yang itu bisa mencederai ya proses demokrasi yang sedang kita bangun. Nah, teman-teman yang ingin ikut terlibat dalam pengawasan ya, kita sangat terbuka sekali karena pengawasan partisipatif adalah mutlak harus dilakukan agar kualitas kita menjadi lebih baik. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih banyak Pak Muharram yang sudah memberikan banyak sekali informasi positif, terutama membersamai kita untuk membedah buku asa dari desa. Kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Bawaslu dimanapun berada karena sudah bergabung bersama podcastnya Bawaslu Kabupaten Semarang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di next episode. Jangan lupa teman-teman subscribe juga ya seluruh media sosialnya Bawaslu Kabupaten Semarang. Saya terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Jangan lupa ngopi.